Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih berikan kesempatan untuk menceritakan masalah tapal batas. Kalau tapal batas itu apa yang diceritakan Pak Wakil Ketua BPD tadi itu pas. Iya. Kenapa diletakkan di situ? Karena pada saat itu aset desa Wara itu sudah diambil pemekaran, antara lain SD dan SMP. No? Karena begitu Wara ini tidak mau banyak komentar, seperti yang disebut tadi itu Pak Kapalkan bahwa itu Pak Haji Laimu harus dipanggil, tapi itu adalah kebijaksanaan beliau supaya jangan ada komplain di dalam, karena Wara itu tidak ada orang lain, hanya kita, sama-sama kita, begitu. Seperti diceritakan ini ketua BPD itu pas itu. Kenapa diletakkan itu? Karena Pak Haji dia panggil Pak Desa Wara itu datang di majelis sama Pak Lada. Dia menanyakan itu, bagaimana menurut Pak Haji? Karena begitu Pak Haji sampai dia bilang, kalau mau ambil pendapat saya, maka Pak Desa mengatakan iya. Sampai dia bersumpah demi Allah demi Rasul. Kalau begitu ukur antara SD dengan batas kuburan sekitar 300 meter, apa yang dikatakan tengah-tengah. Karena dia pikir apa? Karena aset waras sudah diambil semua. Kalau mau ambil pasar semua, terus bagaimana? Berarti anak dia mau ambil haknya bapak semua. Begitu. Makanya itu kita pertahankan di situ. Mereka sudah ambil SMP, maka kita ambil di Wara, pasar Wara. Sehingga di situ ada Pak Bisa pada menteri mengatakan begini, kalau kita ambil di sebelah jalan saja. Tapi ada yang lain katanya tidak bisa juga. Hanya apa? Diambil di situ karena pasar Wara itu, maka itu Pak Imam oleh Wara itu masuk oleh Wara. Yang di sebelah sana itu karena mereka punya masjid, sehingga batasnya sesuai dengan gambar itu. Itu. Kalau tidak begitu, semua aset diambil oleh Wara. Habisnya itu di gambar ini di mana? Di gambar di desa pada saat juga atau disepakati di mana? Yang disepakati itu. Yang disepakati di mana? Di desa yang ditunjukkan kemarin ini. Iya, saya paham. Maksudnya dapatnya ini disepakati di mana? Pak? Di desa atau di kecamatan? Kesepakatan itu setelah disepakati di situ. Di mana? Di batas itu. Batas. Iya, tapi dapat dari SD. Bukan batas di mana? Di pasar itu, Pak. Ini kan saya pertanyakan, di mana sepakati batas ini? Apakah nanti di kecamatan atau batas di SD? Kan tidak rapat ini. Pak, tidak kali rapat. Yang saya pertanyakan, rapat kedua, apa rapat ketiga disepakati ini? Apa bisa? Rapat ketiga. Tetapi diputuskan rapat kedua. Jadi begini saja. Terima kasih. Setelah kita sepakat di kecamatan antara kita sepakat di kecamatan antara SD dengan kuburan. Setelah Pak Camat dia bertanya, kalau begitu dari SD ke kuburan itu berapa ratus meter? Nah, mereka tidak yakin sehingga mereka turun lapangan, Pak. Setelah turun lapangan, Pak Camat
dia bertanya, kira-kira ini antara SD 1 dengan kuburan itu berapa ratus meter? Menurut pemikiran mereka, kalau seandainya taruh di SD 1 berarti otomatis mereka juga kecil, sehingga pada saat itu ambillah di tengah-tengah, Pak. Sampai di tengah-tengah setelah ada kesepakatan, ditunjuklah di pasar itu antara Imam Lamuli dengan La'alifu. Imam Lamuli masuk Newara, La'alifu masuk Wara. Setelah itu menuju ke sini lagi. Coba lihat, ada di antara ini ada jalan lorong yang menuju ke masjid itu. Sehingga mereka mengusulkan bahwa kalau bisa, Pak, Masjid Al-Barqa itu kita masukkan di desa Newara, karena tidak enak kalau masuk di desa Wara. Itu kita sepakat juga. Kita hanya menerima saja apa yang mereka sampaikan, kita terima saja. Pihak kecamatan, Pak, Muspika ada hadir, sehingga pada saat itu sampai di antara Laitombi dengan Bapak Lakpaco itu, Pak Haji Laimu dia panggil kepala ada. Pada saat itu dia kaur pemerintah kalau tidak salah. Iya, kaur pemerintahan. Iya, kaur pemerintahan. Pak Haji Laimu dia bilang, coba ini Bapak Uci lah balada. Coba lihat rumahnya Warima itu kira-kira posisinya seperti apa. Pak Ada bilang, kalau menurut saya lihat ini dari ujung ini tembus ke rumahnya Warima itu masuk dapurnya, dia ambil dapurnya saja, berarti Warima masuk desa Wara. Kemudian kalau saya tidak salah dengar juga waktu itu, Pak Camat dia panggil itu Pak Ketua Adat antara kedua belah pihak, Ketua Adat Newara dengan Ketua Adat Desa Wara. Baru dia suruh carikan batu, berapa buah batu untuk kita sebagai tanda patok untuk batas antara dua kepala ketua adat itu, disaksikan di situ bersama Muspika. Wallahu alam yang doakan itu hari mungkin Pak Imam Desa atau siapa, karena saya seperti yang saya sampaikan tadi, saya sudah disuruh untuk beli air minum untuk minumannya mereka. Itu seperti itu ceritanya. Terima kasih. Jadi kemudian saya lanjut, Pak. Sekarang kan kita apa yang kita lihat bahwa kita sudah ada bukti, toh? Tapi Newara dengan Wara itu kan masih saudara, misalnya masih keluarga. Tapi kalau bisa, menurut saya sebagai orang tua itu kan pasti sabar suku. Orang tua itu lapis suku, menyuruh dan disuruh. Bagaimana supaya itu Wara dia bisa aman? Newara supaya jangan ada konflik. Menurut saya, kalau bisa kita serahkan dulu salah satu yang bisa memberikan motivasi kepada mereka. Begitu. Memberikan motivasi kepada mereka bagaimana caranya supaya jangan ada komplain. Nanti kalau memang sudah ada aksi, baru jadi ini persoalan ini bukan lagi persoalan yang harus kita tanda kesepakatan. Ada kesepakatan di situ. Itu hadapan harga mati. Kenapa? Pada waktu itu desa Wara minta mereka menjadi kuburan. Tahu? Ya. Mungkin saya tanya sama Pak Amit. Apa dulu?
Ayo, wara minta di kuburan, wara minta di kuburan, minta di sekolah, wara minta di kuburan. Nah, pada saat itu kita rapat di Pajila ini. Saya tanya, pada waktu itu adalah itu belum mati, adalah tuna dari rantau, adalah apa? Dia sudah meninggal. Tuh, saya tanya, itu Lambeti kan dia duduk di muka pintu, dia tunjuk di rumah saya. Nah, ditanya Lambeti, sebenarnya batas yang sebenarnya Bapak di mana? Dia bilang di situ. Dia tunjuk di rumah saya itu. Tuh. Terus saya tanya, saya bilang Bapak, saya bertanya, itu batas desa atau batas dusun? Dia diam, begitu. Saya tanya begitu, itu batas desa atau batas dusun? Tuh. Karena ini menyangkut desa Warga Mekar. Iya, begitu. Makanya pada saat itu terjadilah lama-lama tahun berapa jadi itu waktu di bawah kolongnya ini masjid. Loh, ada kabak tapi dia bawa perda itu. Loh, maka kita bertahan di situ. Tidak boleh. Loh, kenapa? Kita sudah sepakati di sana. Pasar itu. Iya. Lalu mereka minta di masjid. Begitu. Sehingga pemerintah kecamatan dia turun tangan di situ. Oh, iyo, tapal batas di sini, dia di pasar itu kita punya, Wara punya, tapi masjid mereka punya, karena mereka minta karena bagaimana kita punya masjid. Tapi pertanyaannya Pak, pada saat mereka minta ukuran itu, Wara minta SD itu, ada tidak mereka hadir pada saat penjabat memutuskan tengah-tengah ini? Ada dari pihak Wara? Kalau di tengah-tengah itu putusan di tengah-tengah ada. Dan disepakati? Iya. Hanya itu saja yang disepakati. Kalau di sana itu masih bertengkar. Masih bertengkar kita dengan Wara. Wara mau di sana, Wara mau di kuburan. Oke lah. Kita mengambil sikap oleh pemerintah kecamatan pada saat itu. Bahwa pemerintah kecamatannya pejabat atau pasarnya. Iya. Yang minta diukur tengah-tengahnya. Iya di tengah-tengahnya itu yang kita sepakati. Iya sudah di pasar itu. Iya karena mereka minta masjidnya jadi. Iya. Jadi sebenarnya kita tidak pernah menolak, tidak pernah apa. Kita ikuti saja mereka. Tapi mereka menuntut terus. Iya. Ini yang sebenarnya begini. Jadi dari dua pengaruh sejarah sama-sama keterangan Pak. Wara minta SD, oleh Wara minta kuburan, pemerintah kecamatan minta kubur. Jadilah sebelah pasar. Ya, maka mereka minta masjid, jangan betul berdasar dengan kota ini. Jadi saya kalau cerita sejarah ini. Ya. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada. Saya lanjut sedikit. Oh, Mas mau lanjut? Silakan. Dengan kesepakatan itu, toh, maka Bapak Lambeti dengan Bapak Labinungko sebagai ketua adat, dua tokoh adat, tokoh adat Wara, tokoh adat Wara, maka mereka meletakkan batu di situ, batu pertama, letak batas itu di Wara itu di sebelah selatan, diletakkan di antara Pak Imam itu. Kemudian yang kedua diletakkan di antara itu dengan Lapato. Itu sudah selesai. Iya. Begitu itu penyampaian saya.